Halo semua teman-teman, saya Vanda, saya Ketua Kelompok MPKT Ambrasta, yaitu hand sanitizer pencegah virus COVID-19. Virus COVID-19 telah berada di Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan selama 1,5 tahun itu pula, COVID-19 telah memakan korban jiwa sebanyak kurang lebih 60.000 jiwa. Di sisi lain, pemerintah, yaitu Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan telah mencanangkan beberapa program. Di antaranya, yang pertama, program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Kemudian yang kedua, pemerintah juga telah menerapkan program yaitu 5M, yang mana 5M merupakan memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, pemerintah juga mengadakan program yaitu PPKM darurat, di mana seperti lockdown, di mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar kota. Nah, kami sebagai mahasiswa tentunya ingin memberikan dampak kepada negara ini, yaitu melalui produk yang kami ciptakan, yaitu Ambrasta, yaitu hand sanitizer pemberantas virus COVID-19. Adalah manfaat program. Yang pertama ini, hand sanitizer tersebut berasal dari bahan alam yang telah dikelola dengan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan nilai jual yang tinggi. Lalu yang kedua juga, dengan adanya produk tersebut dapat meningkatkan suatu lowongan pekerjaan dan dapat sebagai peluang usaha. Dan yang ketiga ini sebagai peningkat perekonomian di masyarakat. Terakhir dari materi pendahuluan adalah luaran. Yang pertama, kami akan membuat suatu laporan kemajuan bagaimana penjualan dari Ambrasta tersebut. Lalu yang kedua adalah laporan akhir dari Ambrasta. Lalu yang ketiga adalah artikel ilmiah dengan judul Pembuatan Hand Sanitizer Pemberantas COVID-19 yang akan dipublikasikan oleh Jurnal Nasional. Lalu yang keempat, produk usaha tersebut akan dipasarkan. Produk tersebut adalah Ambrasta. Dan yang terakhir adalah hak akan kekayaan intelektual atau HKI dari produk Ambrasta. Nah, selain latar belakang, ada juga beberapa komponen pendahuluan dalam buatan produk hand sanitizer alami yang kami sebut Ambrasta ini. Yang pertama yaitu terkait permasalahan atau biasa dianggap sebagai kendala. Yang pertama yaitu tentang bagaimana meningkatkan nilai guna dan nilai jual produk, bagaimana cara membuat produk dan apa saja bahannya, kemudian berapa nilai atau harga dan bagaimana strategi promosinya. Selanjutnya yaitu tentunya siapa yang akan menjadi target pasar penjualan produk tersebut. Komponen selanjutnya yaitu tentang tujuan program. Nah, ada beberapa tujuan programnya yaitu untuk meningkatkan nilai guna dan nilai jual produk yang nantinya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kemudian menyediakan produk hand sanitizer yang memiliki nilai pasar atau harga yang bersaing dan dapat dijangkau. Kemudian tentunya yaitu yang paling penting tersedianya pangsa pasar khusus untuk eksistensi produk lokal. Pandemi COVID-19 yang semakin merajalela di seluruh dunia terutama di Indonesia, maka kebutuhan masyarakat untuk tetap merasa bersih dan steril pun ikut meningkat pula. Alternatif lain selain mencuci tangan sekali sehari dan mandi pun sangat dibutuhkan. Maka hand sanitizer pun muncul karena sifatnya yang efektif, efisien, dan praktis karena ukurannya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Hand sanitizer yang dibutuhkan pun terutama yang bersifat berbahan alami, untuk dapat mendukung upaya menjaga tubuh tetap steril dan sehat. Maka dari itu, Ambrasta pun hadir sebagai hand sanitizer yang siap menemani masyarakat kapanpun dan dimanapun untuk tetap merasa bersih dan steril. Dengan mengandung lidah buaya yang dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kulit dan daun sirih yang memiliki antiseptik secara alami, Ambrasta diharapkan dapat menjadi hand sanitizer yang berguna bagi masyarakat dan dapat mendukung upaya masyarakat untuk tetap merasa steril dan bersih, terutama di bagian tangan yang paling banyak bersentuhan dengan dan saya akan menjelaskan terkait analisis dari usaha kami yaitu Ambrasta. Yang pertama ada analisis kompetitor. Jadi kompetitor kami adalah mereka yang terlebih dahulu masuk ke dalam produksi hand sanitizer ini dan mungkin produknya telah terdistribusi secara massal dan telah ada di pasaran gitu. Nah, yang kedua ada analisis ekonomi dan finansial. Jadi kami telah menemukan bahwa total biaya modal investasi kami sebesar 2.922.000 yang terdiri atas biaya alat dan biaya promosi. Kemudian kami juga melihat bahwa biaya variabel kami per 100 pieces itu adalah 900.000. Nah, dari
informasi tersebut, kami bisa menemukan bahwa break even point-nya adalah 243. Artinya, setelah produksi Ambarasta ini melewati angka 243, baru kami akan mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dicapai dalam waktu 2,5 bulan. Proses pembuatan hand sanitizer berbahan dasar alami ini dimulai dengan mengekstrak daun sirih lalu dicampurkan dengan lidah buaya yang menjadi bahan dasar pelembab. Lalu tidak lupa kami menambahkan alkohol dan triloksan yang merupakan bahan dasar untuk membasmi bakteri dan virus. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, kami juga menambahkan essential oil dengan varian lemon, lavender, dan peppermint. Setelah semua cairan sudah dicampurkan, kami akan memasukkan cairan tersebut ke dalam botol-botol plastik yang berbahan dasar PET atau polyethylene yang merupakan jenis plastik yang mudah didaur ulang. Selanjutnya, penetapan harga. Di sini kami pertama menghitung kos mulai dari ekstrak lidah buaya dan daun sirih di kisaran 2.000 sampai 4.000. Lalu kami menghitung juga harga kos dari alkohol yang berada di kisaran 5.000 dan harga botol plastiknya 100.000 rupiah. Jadi total cost yang digunakan adalah 10.000 rupiah dan kami sebagai kelompok menyetujui untuk menaruh profit di angka 100%, sehingga harga akhir penjualan produk ada di angka 20.000 rupiah per botolnya. Dalam hal penjualan hand sanitizer, kita tidak hanya fokus di industri perawatan kesehatan sendiri, tapi kita juga fokus ke semua orang yang tinggal di Indonesia. Beberapa target pasar kami adalah apotek dan supermarket, perhotelan, sekolah, tempat bisnis, dan semua orang yang ada di lokasi target pasar Ambarasta. Lalu ada tahapan pekerjaan. Yang pertama kita mempunyai planning. Ambarasta sendiri berupa industri kesehatan yang memproduksi produk pembersih tangan dalam bentuk busa, gel, tisu, dan cairan. Lalu kita akan memproduksi dua bentuk, yaitu pembuatan pengemasan pembersih tangan untuk distribusi grosir, lalu ada produksi untuk pengemas produk pembersih tangan terkait dalam berbagai bentuk yang termasuk busa, gel, tisu, dan cairan. Pemasaran Ambarasta sendiri akan dilakukan dengan memperkenalkan brand hand sanitizer kami dengan menggunakan merchant, retailer, lalu juga kita akan membuka perusahaan produksi hand sanitizer dengan meriah agar menarik perhatian warga. Kita juga akan menggunakan teknik marketing, word of marketing atau rujukan untuk memperluas target pasar kami. Lalu bagian dari evaluasi dari Ambarasta sendiri adalah tujuannya kembali lagi kita bisnis yang bertahan di arus kase sendiri tanpa menyuntikkan dana dari sumber eksternal. Ambarasta akan memastikan bahwa fondasi, struktur, dan proses yang tepat diterapkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan staf dijaga dengan baik. Budaya perusahaan kami dirancang untuk mendorong bisnis kami ke tingkat yang lebih tinggi dan pelatihan ulang tenaga kerja kami adalah yang utama. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan anggaran biaya dari PKM kami. Anggaran biaya yang kami buat adalah untuk memproduksi 100 botol dari hand sanitizer. Yang pertama adalah peralatan penunjang yang mencakup corong, sendok pengaduk, dan mangkok. Dengan subtotal peralatan penunjang adalah Rp52.000. Selanjutnya adalah bahan habis pakai yang mencakup ekstrak lidah buaya, ekstrak daun sirih, etanol 70%, botol plastik PET 250 ml untuk kemasan, dan stiker merek. Dengan subtotal bahan habis pakai adalah Rp900.000. Selanjutnya adalah biaya lain-lain. Yang pertama adalah alat tulis kantor untuk keperluan administrasi, website, dan endorse untuk promosi. Dengan subtotal biaya lain-lain adalah Rp2.550.000. Sehingga total keseluruhan dari anggaran biaya PKM kami adalah Rp3.502.000. Untuk anggaran biaya, saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah persiapan kegiatan, yaitu kami melakukan persiapan kegiatan di bulan pertama, di minggu pertama dan kedua, dan kami melakukan pengadaan alat dan bahan untuk produksi di minggu ketiga dan keempat. Setelah itu kami akan melakukan produksi bulan kedua di minggu 1, 2, dan 3, dan kami akan melakukan pengemasan di minggu keempat.
Dan setelah itu kami akan melakukan promosi dan pemasaran di bulan ketiga sampai keempat dan melakukan penerimaan pesanan produk di bulan ketiga dan keempat. Setelah itu kami akan melakukan evaluasi hasil penjualan kami dari bulan ketiga dan keempat di bulan keempat